Oke guys, kembali lagi di video part kedua. Kita di video part pertama kemarin, bagi yang sudah menonton, kita berhenti istirahat di pom bensin Sindang Barang ya, di pantai selatan. Kemudian kita sekarang ini melanjutkan perjalanan menuju Geopark Celetuh. Kalau kita lihat di map, itu waktu kurang lebih sekitar 3 jaman lagi menuju ke Geopark Celetuh. Dan ini waktunya sudah hampir mendekati maghrib, jadi kita mempercepat waktu berangkat supaya tidak terlalu malam. Jadi dari daerah Cidaun, kemudian Sindang Barang, kemudian kita ini menuju Cidolok Rambai ya di peta. Jadi nanti sampai di ujungnya Cidolok itu mentok, karena ke depan itu seterusnya itu masuk ke daerah kawasan pesisir pantai, namun tidak ada jalur yang bisa dilalui kayaknya untuk kendaraan ya. Ada mungkin jalurnya sangat kecil berpasir, tapi kalau jalur yang normal itu diarahkan nanti ke kanan, naik lagi ke atas ke arah utara, nanti belok lagi ke arah barat, seperti itu. Ya, jadi walaupun daerah pesisir pantai bukan artinya lurus-lurus aja sih ya. Ini ada belok-beloknya juga, tikungan kayak gitu ya. Sangat asik sih guys. Dan kita sangat enjoy di sini. Kemudian ada beberapa mobil yang kita temui, mungkin wisatawan ya. Ada plat F, plat B, tapi beberapa kebanyakan kita lihat sih plat F. Kendaraan ini pun juga di sini speednya speed normal ya. Kami juga menyesuaikan agar tetap safety, karena banyak penduduk lokal yang keluar masuk rumah bawa motor, bawa mobil ya, jadi harus hati-hati. Terutama juga kalau kita perhatikan di sini banyak kayu-kayu ya, kayu-kayu ditebang yang ditaruh di jejer di pinggiran jalan. Mungkin itu kayu jati atau kayu kamper kali ya. Dan ada banyak truk juga yang ngangkutin, sepertinya mau dijual dan jadi mata pencarian sepertinya untuk penduduk lokal di sini. Mungkin selain mereka nelayan bercocok tanam, mata pencariannya juga mungkin berdagang ya, berdagang hasil bumi. Ada juga mungkin di sini kantor-kantor pemerintahan desa ya. Ya, jadi areanya cukup ramai, namun relatif aman ya, dan juga relatif sepi kalau kita lihat. Nah, kalau sepanjang jalur ini pun juga kita perhatikan minim lampu jalan. Jadi kebayang kalau misalnya malam atau sudah gelap, hanya mengandalkan lampu kendaraan, atau kalau ada rumah atau warung atau ada pom bensin, ada Alfamart, Indomart, ya paling hanya mengandalkan cahaya dari situ. Jadi kami rekomendasi bagi yang melewati jalur ini sudah gelap, harus ekstra hati-hati. Pastikan lampu kendaraan kita dalam keadaan fit ya, dalam keadaan baik, tidak putus, atau memang pastikan lagi ya bawa backup bohlam ekstra atau sejenisnya.
Ini kalau bagi saya inget-inget ini kayaknya pengalaman pertama ya. Touring, dulu sering touring, cuma kayaknya kalau pas lagi sunset gini momennya jarang ketemu. Jadi biasanya kalau tidak sudah sampai di lokasi, kita ngebelakangin sunset. Nah, kalau ini kita betul-betul berjalan menuju barat ya. Jadi otomatis kita sedang berhadapan dengan sunset. Dan ini Masya Allah, suasananya indah banget guys. Tuh lihat, ada matahari yang warnanya sudah mulai kekuningan, orange. Dan kita betul-betul menyaksikan keindahan ini. Ini jadi momentum yang jarang sih saya pribadi temui, dan bersyukur kita bisa nikmatin suasana yang indah di sore hari ini. Dan ini juga kita masih tetap melaju mengejar waktu agar tidak sampai dengan maghrib ya, karena kalau kita tadi diskusi via intercom dengan rekan saya Om Boris, pastikan kalau pas azan maghrib ya kita berhenti ya, memastikan bahwa kita tetap mengikuti anjuran dari apa yang kita percayai, bahwa kalau pas maghrib ya sebaiknya kita hentikan aktivitas dulu sampai dengan azan maghrib berkumandang selesai. So jadi ini kita sedang menuju daerah Cidolok, Rambai, untuk kita mencari warung ya, atau tempat istirahat ya, kalau bisa jika memang kita mau sambil makan malam ya. Kalau misalnya ada warung atau resto ataupun tempat warung sederhana sih nggak apa-apa juga ya. Lebih baik kita pastikan bahwa tempatnya aman, karena ini kita nggak kenal daerah sini. Dan akhirnya kita ketemu juga nih warung makan. Makanannya lumayan enak guys, masakan rumahan. Kita jalan lagi sekarang menuju Ciletok Hills. Bismillahirrahmanirrahim. Habis makan, sholat, toilet. Kita pakai enggak sih? Sebentar. Udah sih semua. Udah malam nih guys, jadi tadi karena kita berhenti ya nunggu maghrib, azan selesai, sambil kita makan gitu kan, ke toilet, terus kita lanjutin perjalanan. Nah jadi otomatis jalurnya udah gelap nih, dan gelapnya gelap total lagi, gak ada penerangan sama sekali, hanya mengandalkan penerangan lampu dari kendaraan yang kita pakai, ini motor ya. Saya pakai lampu tembak juga nih, lampu tembak bawaan dari motor, dan alhamdulillah cukup terbantu adanya dengan lampu tembak. Nah beberapa ada sih semacam lampu dari rumah warga atau lampu jalan, tapi nggak banyak. Nah setelah itu udah, nanti masuk ke daerah hutan gelap lagi. Kita sempat berpikir yang gimana gitu ya, karena ini daerah terus terang kami belum begitu kuasai juga, belum begitu mengenal, dan semoga tidak ada begal atau tidak ada ancaman. Beberapa kita temui tadi itu ada kendaraan juga kok yang kita temui lewat ya, motor, mobil, relatif masih aman ya kalau jam-jam jam 6, jam 7 tadi atau jam 8 ya. Tapi kami nggak rekomendasi sih kalau di atas jam 9 mungkin, karena kita nggak tahu juga kondisi di sini kalau di jam-jam tersebut. Dan so far alhamdulillah pas
kami lewati itu. Ini kami merasa cukup aman, tidak ada ancaman atau hal-hal yang negatif ya yang kita temui di jalan. Nah, ini juga salah satu yang jadi challenge buat kami ya. Kondisinya sudah cukup malam, kurang lebih ini 1 jam lagi ya sampai ke Ciletuh Hills. Tapi kami harus melewati rintangan ini dahulu. Jalurnya mostly bisa dibilang rusak. Ini kira-kira ada sekitar 45 kilo kali ya. Jalurnya seperti ini. Betul-betul tidak terawat. Kami nggak tahu ini kenapa. Kalau diperhatikan, ini sebetulnya aspal. Aspal jalan yang biasa kita temui. Tapi entah kenapa ini bolong-bolong ya, terkelupas aspalnya. Apa memang ini karena daerahnya rendah ya, sehingga kayak banjir gitu, jadi rusak jalurnya, atau memang sering dilewati kendaraan berat. Tapi anehnya juga kita perhatikan, kita nggak menemui truk-truk besar yang lewat sini. Ini praktis kalau dilihat kiri kanan itu perumahan-perumahan warga yang cukup padat. Dan perumahannya pun juga lumayan oke sih. Maksud saya untuk kita perhatikan ini semacam daerah desa ya, tapi bangunannya cukup oke gitu. Nah guys, kita sampai juga di Ciletuh Hills nih. Ini dia trekking, tour and rent cycling, tour Ciletuh, Ujung Genteng, tour waterfall. Wah, ada anak-anak ini juga nih. Mungkin mau cari, awas ada motor. Dan ya, kita sampai jam 8.28. Mantap, melebihi target Google ya. Mau di sini Loris? Iya, emang ada penginapan di sini? Full ya? Iya ya. Saya parkir dulu deh. Parkirnya di mana nih? Agak ribet nih kalau begini, gue trauma. Pernah meluncur motor terjatuh. Pinun, katanya pinun ya. Yang camp juga ya? Kita nginep di pantai di pantai pantai. Ada lagi dicek nih. Terus di sini aja Riz, parkir dulu Riz. Nah, alhamdulillah. Parkir dulu dah kita. Oh, kita tidur di sini aja nggak apa-apa lah. Ngempar. Wood and coffee. Alhamdulillah. Oke, kita taruh dulu. Kita lihat ya, ada nggak kamarnya di sini. Gelap banget. Selamat pagi. Ya, ini kita di resort Ciletuh Hills. Nih bangunannya. Keren sih. Tapi depannya pohon-pohon. Di sana ada bukit. Nah, itu dia bukitnya. Anginnya kenceng banget.
dari semalam. Saya ada bulan. Kalau kelihatan tuh ada bulan tuh. Ya kan? Bulan. Kita nyampe di sini semalam jam 9. Pas baru masuk kamar. Kalau sampai Ciletuhil saya setengah 9 lah. Berdua sama Om Boris. Itu motor kita tuh. Seru-seru. Tempatnya bagus, dingin udaranya. Sekarang siap-siap mau trekking ke Curug. Oke, see you. Area parkir ya. Parkir nih. Curug Sodong. Sama Om Boris. Tuh. Ternyata ada di balik bukit-bukit ini nih. Udaranya dingin. Udaranya dingin kayak dari mana ya, Riz ya? Dari Bandung ya. Di Curug Sodong udah kelihatan tuh. Sodong udah kelihatan. Tes ke satu lagi Curug Cikanteh. Oke, let's go. Kita trekking ke deket curugnya nih. Ini batu-batu dari atas, Masya Allah. Ya, iya airnya bening banget guys. Coba ya, kita coba tes kedalaman. Bagus banget airnya. Airnya dingin, keren. Masya Allah. Wah, dibikin hiasan 17-an, cakep ya. Ada pohon, ya, ya, cukup indah, melindungi, memberikan kesejukan. Masya Allah. Ini batu-batu kali ya. Jembatan Cikanteh. Kita naik. Bismillahirrahmanirrahim. Soya. Terus ke sana ya kita. Oke, lanjut. Nah, ini kita udah sampai Curug Cikanteh.
Mission complete. Airnya agak surut ya. Ternyata nggak gitu jauh, cuma 500 meter karena dia batu-batu lewat situ ya, in the middle of the jungle ya, sekelilingnya tuh ini hidden gem. Padahal ini baru kemarin, beberapa minggu lagi masih angan-angan ya. Kita ke hidden gem di Celetu. Ini Celetu kan? Oke, kita lanjut. Nah, ini kita sampai di atas Curug Cikanteh. Jatuh ke atas. Allahu Akbar. Lihat guys, curugnya, masya Allah. Nih, ambience-nya sekitar. Allahu Akbar. Hanya ada beberapa pendaki aja. Lihat tuh, ya. Yuk, berendam aja, Rif. Gue malah pakai sepatu ntar sampai kering. Oke, yuk kita let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tuh ya, jalanannya ambles sebelah kanan. Ini hati-hati ya. Kita nggak sadar loh lewat sini. Ragu-ragu tadi mau lurus atau kiri. Kiri itu ada homestay juga kayaknya, tapi aduh, no masjid itu kan salah ya. Campsite. Jambe guys. Mbeknya lucu banget ini. Nggak ditungguin sama pemiliknya loh ini. Halo Mbak. Dadah. By the way, ini saya rekomen ya, penahan gas tuh buat cruising jarak jauh, bantu banget. Jadi ya guys, tadi kita sudah explore Curug,
ada dua, Curug Sondong dan Curug Cikante, yang jaraknya nggak begitu jauh dari kamar penginapan. Kemudian sarapan pagi ya, prasmanan ya, lumayan, menunya juga ya oke lah, walaupun nggak seperti hotel berbintang. Sekarang kita lanjut nih, ada di daerah pantai, tepatnya mungkin ini Teluk ya, karena dari laut menjorok ke daratan. Posisinya ada di bawah bukitnya Puncak Dharma. Jadi nanti kalau kita riding ke atas, kelihatan nih tempat yang kita barusan datangin. Kemudian nanti ada ikonnya Geopark Ciletuh, kurang lebih sekitar, gak jauh sih dari sini, sekitar 300 meter mungkin. Bagus ya. Juang Cilok. Pantainya bagus sekali. Bagus ya. Cuma kita kayak nggak ke pasir. Pasti kepleset jatuh-jatuh ntar. Itu banyak tempat makan, warung-warung. Jadi bisa buat nginep di sini. Guys. Ya. Keren. Oke. Gimana tadi posisi lo? Maju lagi. Pas jajar sama gue. Itu tuh yang ada bekas ban tuh. Depan-depan dikit. Ya. Buset, motor gue kebang ambing. Kurang mundur kayaknya. Iya nggak? Masih bisa? Ya udahlah, itu dapetnya. Gue cabut dulu deh ini, biar dapet. Di zoom nggak? Satu dulu nggak di zoom. Nah ini pas kok. Ya emang. Ntar zoom. Ya nih kita baru dari Geopark Ciletuh. Apa? Ikonnya Ciletuh ya, pantai ini. Itu panas banget dan kita foto tadi berdua ganti-gantian. Nah kalau gaya-gayaan dirin motor udah langsung rebah di sini. Oke, kita keluar menuju Puncak Dharma. Asik ya, view-nya tuh gunung. Komplit di sini guys. Kanan ya. Gini. Oh enggak sih. Oke. Simpan. Selamat jalan. Sampai jumpa lagi di sini. Top Garden ini banyak binatang ya. Sekarang kita lewatin nih. Lewatin kan ada Putri Paris tadi. Keren. Nah, itu tadi curugnya kita di sana. Itu sendiri. Wah iya ini di sini Gunung Padi. Wirata di Ciletuh. Berarti nanti next di hari ini jangan ke Hills. Padi. Nah ini memang ada tanjakan negatif ini. Yuk kita nanjak.
yang ada orang-orang nongkrong biasanya negatif. Harus lurus kita, kalau main belok pasang gitu. Tadi ya tanjakannya pertama sekali guys. Nah, jadi karena tadi kita kan ada Di di video posisi di videonya bawah pasti ya, di Teluk. Sekarang kita mau menuju Puncak Dharma. Jalannya ini lumayan menanjak. Ada beberapa spot yang tanjakannya cukup terjal. Dan alhamdulillah ya masih aman kok, bisa dilalui dengan mudah. Ada dua ya tadi ya. Satu lah, nggak dapat dua. Gitu. Nah, seru banget nanjaknya guys. Mana di videonya ya. Ini dia ketinggiannya. Tiga nggak kuat. Apa? Dapat tiga. Ya, biasa, bro. Dapat bro. Om Citra dapat salam. Om Pal dapat salam. Itu guys, kita lihat. Wah, masya Allah lautnya. Ini guys, akhir Ya, iya. X-Max. Puncak Dharma. Sip. Continue. Itu ya, kita dari bawah sana guys tadi tuh. Tuh. Foto di sana, sini. Yang mundurnya gampang kan? Masya Allah. Mana? Yuk kita cari parkiran dulu ya. Tadi ya. Thank you. Ada vendor. Nah ini dia Puncak Dharma, tadi kita habis foto-foto. Banyak wisatawan juga ya. Ibu bawa anaknya dia, Masya Allah. Anak so ini adik-adik santri kayaknya nih. Masya Allah, anginnya jai ngeri. Lu di situ, gue di sini aja. Lihat Masya Ada tiup angin. Allah. Itu loh, laut sama langit bisa begitu ya horizonnya ya. Nyambung loh. Ambil foto juga deh. Seru ya. Gue berapa time? Kita kenapa nggak buka helm sih? Panas. Wah, ini depan patah banget ini tikungannya nih. Kanan. Mesti jaga momentum, kalau enggak rebahan kita.
Oke. Sek. Kita boleh ambil kanan sebentar? Asik. Ini nggak boleh ketinggalan, guys. Turunan hati-hati. Tuh ke sana-sana tuh ya. Oke, kita lanjut lagi guys. Bismillah. Ada mobil sebelah kanan. Ayo, kita nyebrang. Itu dia lautnya. Celetu guys, celetu. Keren. Ini tanjakan yang sepeda. Ya, anak sepeda. Wow. Ini banyak yang ambil spot foto dari kita di Vespa itu, Riz. Masih ada sebelah kiri lagi. Sebelah kiri guys. Nggak boleh ada peer pressure ya. Jadi ya di Ciletu ini guys, anginnya itu cukup kencang loh. Dari sisi kiri kalau kita turun, kalau pergi dari sisi kanan. Ya cukup mengagetkan sih, di beberapa spot itu anginnya lewat. Kadang-kadang bisa sampai badan tuh kayak bergeser. Ya jadi memang perlu waspada. Pasti banyak angin ya, tuh teman-teman bisa lihat pergerakan di pohon dan itu lumayan tuh kenceng. Dan kalau misalnya untungnya sih ini karena musim kemarau ya, saya khawatir juga pasir pun juga ikut terbang atau biasanya sih disertai pasir, tapi ini so far sih alhamdulillah aman ya, tidak sampai membuat halangan di depan pandangan ya pada saat kita riding. Walaupun angin nggak ada pasirnya gitu yang terbawa. Dan ini kita lanjut terus turun, di sebelah kiri itu pemandangan teluk ya, yang indah banget guys. Ada beberapa kapal-kapal nelayan atau semacam kerambah yang digunakan penduduk sekitar, sepertinya setelah mereka memancing, hasil pancingan itu dikumpulkan di kerambah-kerambah tadi ya.
Jadi mungkin sewaktu-waktu mereka perlu untuk jual, beli atau makan ya tinggal diambil aja di tambahnya tadi. Nah ini jalurnya asik banget guys. Lurus aja kan gitu menurun dan belok-belok ya asik lah. Kita riding konstan di sini. Kebanyakan sih kalau saya ingat-ingat ini di gear 3 kita kebanyakan dengan kecepatan 40-45. Maintain konstan aja di sini karena turunannya cukup, beberapa spot tuh cukup panjang dan tajam seperti ini ya, cukup panjang. Jadi ada kalanya kita memainkan aja gear shifting di shift down, kadang-kadang shift up. Nah kalau kayak gini kita main gigi rendah aja di sini seperti itu. Beberapa kita perhatikan juga ini karena kami pakai motor kopling ya guys. Beberapa kami perhatikan juga teman-teman yang grup riding lain itu banyak yang pakai matic. Jadi aman sih, aman sekali ya jalur ini, harusnya bisa dilalui oleh semua jenis motor. Beberapa juga kita lihat itu ada Vespa, kan ya, NMAX, sekelas skutik lah, seperti itu. Kebetulan juga untuk kendaraan mobil kami lihat-lihat ini nggak begitu banyak ya. Ini apa-apa ya? Sawah terus santai gitu. Ini jarang loh, sawah terus santai loh. Tadi kita setelah turun dari Celetuh ya ke arah Pelabuhan Ratu, kita lihat indikator bensin itu sudah turun 2 strip. Jadi kita putuskan untuk berhenti di pom bensin sekitar pukul 12 kurang ya. Tidak lama azan zuhur berkumandang, kita nunggu sebentar, setelah isi bensin kita lanjut perjalanan menuju ke Cikidang. Nah ini adalah jalur Cikidang teman-teman. Mungkin sudah pada familiar ya jalur Cikidang ini. Kalau yang dulu sering touring pasti ingat jalur Cikidang itu salah satu akses yang menghubungkan dari Bogor menuju ke Sukabumi. Untuk tepatnya adalah Pelabuhan Ratu. Nah nanti ada yang ke kanan itu ke arah Pantai Sawarna, Baya, Malingping, atau yang dari Pelabuhan Ratu terus turun ke bawah. Bro, motor bro, ada motor. Warnanya merah di Google. Curiga ada apa ya? Oke, kayaknya mobil nggak bisa apa-apa nih. Asik, jalannya kecil tapi menyebabkan folder. Sabit lagi mobil. Wah, off-road kita. Welcome.
off-road track. The off-road comeback. Nah, ini udah ketemu jalan bener kayaknya. Terus ke kiri. Setelah melewati perkebunan sawit ya, kita diarahkan lagi oleh Google masuk ke daerah pemukiman. Lumayan padat. Ini sepertinya jalur mobil ya. Saya kalau tidak salah ingat di settingan Google saya itu untuk yang bisa dilewati mobil. Kalau rekan saya di belakang pemboros itu jalur yang bisa dilewati oleh motor. Namun sepertinya ini aman untuk mobil. Masuk-masuk ke dalam gang. Nah, ini kita masuk gang nih guys. Nah, ini Ada sawah tuh. lebih gang lagi dari sebelumnya tadi. Ini lebih sempit. Kurang lebih ini untuk Masa perkampungan. muat 2 motor aja sih. Jadi ini setelah tadi jalur yang kita lewati itu Cidahu ya. Daerah Cidahu kita masuk lagi Terus kanan. ke dalam. Ini diarahkan oleh Google. Nah, di sini saya rubah settingan menjadi motorcycle. Nah, ini kita diarahkan oleh Google melalui jalan ini. Jalan pintas ya. Sepertinya ini akan langsung tembus ke daerah Soalnya belok jalur mobil. setelah Cidahu itu ya, ada pasar kalau tidak Ini salah. guys, kita belusukan Pasar Cidahu. lewat Sebelum perkampungan pabrik di daerah Aqua Golden Mississippi. Cidahu. Jadi bisa bayangin nggak? Nah, ini menyusuri pinggiran rel kereta api. Kebetulan juga ada beberapa pengendara motor lain yang menggunakan jalur ini. Sepertinya memang ini jalur umum yang digunakan untuk memotong jalur ya, jalur utama yang ada di Jalan Raya Sukabumi Raya. Ya. Sawah lumayan rapat-rapat. Oke, kita lihat sampai mana nih keseruannya. Kayaknya gue ketemu jalur mobil lagi nih depan, disuruh ke kiri. Ke kiri bukan? Karena sama Google orang disuruh lewat sini lagi mobil gara-gara kita, gara-gara gue. Ke kiri, disuruh ke kiri. Oh, itu mah jalan tapak. Hancur kita lagi. Ini motor modif custom juga bisa. Kalau motor custom gini bisa, motor Scorpio. Scorpio harusnya bisa juga. Waduh. Nyebrangin. Nyebrangin. Weh, nyebrangin rel kita guys. Oke. Oh. Asik banget nih. Mantap jalurnya. Ada di gua nih. Lihat indikator bar. Radiator sudah di atas kurang 1 strip, berarti udah panas. Tapi nggak berasa panas ya mesin motornya. Depan ada suara motor custom jadi berisik.
Nah Ini kita ini mau masuk gang, guys. lebih lucu lagi ya guys, karena Google itu bener-bener ngarahin kita ke dalam gang yang bener-bener sempit seperti ini. Cuma hanya muat untuk satu motor, dan perlu diketahui motor kami dilengkapi dengan Oke sekali. box ya. Ya, berhasil. Rekan saya dengan side box, saya menggunakan rear box. Jadi kita manuver ke dalam gang sempit seperti ini tuh. Jadi mengingatkan kita waktu kejadian kemarin ya, pada saat kita diarahkan Di Janerio ini. oleh penduduk lokal setempat karena jalannya terblokir oleh cor-coran melewati sawah-sawah ya. Ini kita dilalui ke sini nih. Kita kemarin Kayak begini jalur sama sawah, ya, kayak jalur di gang-gang di kalau di film-film di Rio di Janeiro Brazil ya, kayak begini nih jalurnya. masuk pemukiman. Nah, ada lumayan gede ya, ada mobil ya. Aman. Sikat. Ujung-ujungnya kita masuk ke rumah orang, minta izin putar balik ke dalam. Clean your bike, clean your bike. Good. Wih. Belok kiri guys, nah itu di depan jalan raya tuh. Raya Cikabumi. Alhamdulillah. Gile. Mantep banget. Gak macet ini, Riz. Mantap. Perjuangan kita hari ini luar biasa. Aduh. Akhirnya kita keluar jalan raya Sukabumi ya guys. Jadi ini cukup jauh, kita diarahkan Google motong sampai dengan di sini. Jadi udah nggak begitu jauh lagi, nanti kita dekat dengan pasar Caringin. Nah satu hal yang menarik adalah ini hari Minggu ya. Tumben-tumbenan di sini tuh jalurnya tidak begitu padat. Kami juga bingung ini apa karena pengaruh tol ya, tol yang sudah bisa diakses sampai Parung Kuda kalau nggak salah. Jadi ini benar-benar bikin jalur kemacetan yang biasa di pasar Caringin ini mencair gitu ya. Jadi lihat tuh, kita bisa leluasa melewati jalur ini dengan lancar ya. Setelah itu nanti kita dari sini menuju ke Batu Tulis melalui jalur Cisalada ya. Cisalada itu nanti ada durian Warso di situ yang terkenal. Nah, kita juga rencana mau mampir ke salah satu kafe untuk makan siang di sana dan sholat zuhur. Ya, jadi pulang lewat mana, Om Boris? Kita ada dua opsi, entah lewat Parung atau Jalan Raya Bogor. Jadi kalau lewat Parung itu kurang lebih waktunya 2 jam 40 menit. Sama kayak dari sini ke Pelabuhan Ratu. Lebih lama malah. Lebih lama ya. Pelabuhan Ratu tadi sama 2 jam. Angkotnya ugal-ugalan cuma 2 jam. Kalau lewat Raya Bogor 3 jam lebih. Jadi kita lewat mana? Ini udah sisa-sisa tenaga, Panas hasil lagi. extreme adventure. Ya. Yalah, kita siap-siap. Oke. Siap-siap balik. Kopi Salah ke Bogor ya. Overall makanannya lumayan, mantap. Minumannya juga oke. Ya udah, kita siap-siap balik. See you. Selamat sore, ya ini kita mau pulang ke rumah. Tadi sudah berhenti di Kopi Salaka. Sekarang kita mau pulang ke rumah. Masih ada 2,5 jam perjalanan. Oke, karena action cam memorinya udah full, sebentar pakai HP, dan kita mau pulang ya ke Jakarta. Bismillah. Sampai jumpa di trip berikutnya. Dadah.